Terlalu malam. Ya, jadi besok adik-adik gelombang satu. Suara saya sudah terdengar belum? Kedengar dokter. Eh, Sekarang terdengar nggak? Saya coba pakai mikrofon nih. Coba terang. Sekarang saya nggak bisa dengar suara kalian jadinya ya. Coba Nobertus, coba kamu katakan sesuatu. Kedengar dokter suara dokter. Oke, ya. Jadi besok gelombang satu masuk bisa jam 7.20 ya, nggak perlu jam 7. Oke, hari ini diabaikan saja ini slide yang kemarin kalau ini. Oke, jadi mengenai nematode usus, ini adalah resume ya dari yang pernah saya jelaskan di kelas. Jadi besok kita akan praktikum ini ya nematode usus, ya, ada Ascaris, ada Ankylostoma, ada Necator, ada Trichuris dengan Enterobius vermicularis. Sementara yang lain belum. Oke, yang pertama untuk Ascaris lumbricoides itu bentukannya seperti ini. Kemarin sudah saya ceritakan ya bahwa ia adalah nematode yang ukurannya paling besar, warnanya putih kekuningan. Rasanya nanti kita punya Ascaris dewasa, memang sudah agak tua sih umurnya, tapi masih lumayan lah ada nanti di botol. Jadi kalian kalau mau lihat Ascaris dewasa tidak mikroskopis ya, kalau mau lihat secara utuh nanti ada di botol. Itu Ascaris yang sudah umurnya berapa tahun yang sudah kita awetkan. Nanti silahkan bandingkan ya, benar nggak yang saya sampaikan bahwa bentuknya mirip lah seperti mie spaghetti, ya. Nah, hanya kalau kita ambil, katakanlah ambil bagian proksimalnya, bagian depannya, dan kita amati di bawah mikroskop, maka akan terlihat seperti ini. Ya, cuma kita nggak punya preparat yang ini ya. Kita terlihat bahwa mulutnya itu memiliki 3 lipatan bibir dan 1 pasang papil peraba di area sini. Untuk ukuran cacing jantan, dia relatif lebih kecil, sedikit lebih kecil dibandingkan dengan cacing betinanya. Ukurannya bisa sampai 30 cm. Kemudian di bagian posteriornya untuk cacing jantan, hampir semua cacing jantan ya, walaupun tidak semua, bagian posteriornya melekuk. Dan di sini akan terdapat 2 spikula yang sebagai alat kelaminnya. Oke, itu yang jantan. Kemudian yang betina. Nah, yang betina seperti ini ya. Ini bagian anterior, ini bagian distal dan terlihat pada apa ya, hampir lah, tapi bukan di ujung ya, hampir pada mungkin pada sepertiga dari panjangnya ini terdapat area yang melekuk. Nah, di sini adanya vulva. Nah, yang paling penting untuk diketahui adalah ini, karena yang menjadi stadium diagnostik adalah bagian telur. Jadi nanti kalian buka CDC ya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa pada parasit ini dia punya stadium diagnostik dan dia punya stadium infektif. Terkadang stadium diagnostik dengan stadium infektif itu stadium yang sama, tapi lebih banyaknya yang berbeda. Sehingga kalian harus tahu di mana ketika kalian ingin melakukan pemeriksaan spesimen, apakah itu dari darah, dari feses, ataupun dari jaringan tubuh yang lain, kita akan mencari stadium diagnostik. Tapi kalau kita bicara untuk menghentikan penularan, gitu, mencegah penularan penyakit, maka kita bicara stadium infektif, gitu ya. Oke, kembali ke sini adalah bagian telur yang pertama dari Ascaris lumbricoides. Ini adalah telur yang dibuahi. Ukurannya sih mikron ya, bentuknya bulat atau oval dan dindingnya kuat. Jadi terkadang kalau untuk ukuran mungkin saya sih tidak menyarankan untuk hafal mati. Yang penting tahu, oh iya bahwa telur-telur cacing ini ukurannya mikron. Karena juga kita tidak menjadikan ukuran ini menjadi satu-satunya kriteria untuk mengidentifikasi. Yang lebih sering kita gunakan untuk mengidentifikasi adalah morfologinya.
Nah, jadi bisa dilihat nih bentuknya bulat atau oval. Yang paling penting adalah adanya tiga lapisan ini. Ya, hanya Ascaris lumbricoides, telur yang dibuahi yang memiliki tiga lapisan. Lapisan paling luar ini bergerigi, ya. Kalau dimainkan nanti mikrometernya ini adalah bergerigi. Ini merupakan lapisan albuminoid. Ya, kemudian lapisan yang kedua, lapisan tengah ini adalah lapisan kitin yang merupakan lapisan polisakarida. Ya, ini kitin. Nah, kemudian yang dalam ini adalah vitelin. Vitelin itu semacam apa ya? Ikatan-ikatan membran sterol sehingga merupakan membran yang kuat. Nah, kalau kita bicara nanti akan ada di blok selanjutnya pemeriksaan untuk penegakan diagnosa. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah metode konsentrasi. Kemarin pun pernah saya ulas sedikit ya, di mana menggunakan air larutan garam jenuh. Nah, eh, di mana si telur ini, telur cacing bisa mengapung, bisa juga dia tenggelam tergantung pada berat jenisnya. Intinya adalah apabila telur ini memiliki berat jenis yang lebih ringan dari berat jenis larutannya, maka dia akan terapung. Sementara jika telur ini memiliki berat jenis yang lebih berat dari pelarutnya, maka dia akan tenggelam. Itu prinsipnya. Nah, di sini ya untuk telur yang dibuahi dia berat jenisnya dia lebih rendah. Sehingga jika kita lakukan pemeriksaan dengan metode konsentrasi atau metode floating, maka dia telur-telur itu akan mengambang ya, atau akan terapung. Nah, ini gambaran telur ya menggunakan mikroskop yang canggih ya, mikroskop elektron. Jadi di sini ingin memperlihatkan bahwa ini lapisan albuminoidnya bergerigi itu seperti ini. Tapi kalau di mikroskop biasa, mikroskop yang kita punya, kita nggak bisa lihat hal-hal ini. Nah, hanya ini bisa dilihat ya katanya sih ya dengan mikroskop elektron terlihat seperti ada operkulum. Ya, seperti semacam ada tombol pada salah satu ujungnya. Tapi ini tidak kita jadikan marker ya, karena dari secara mikroskopis kita tidak bisa lihat, malah ada telur lain yang secara mikroskopis bisa terlihat adanya perkulum, dan itu dijadikan ciri khasnya. Jadi untuk Ascaris ini bukan ciri khas, dan ini bisa dilihat ini adalah bakteri-bakteri yang menempel. Jadi si telur Ascaris ini walaupun ukurannya mikron, tapi ya dia masih relatif lebih besar dibandingkan dengan bakteri. Nah, ini telur yang kedua, yaitu telur yang dekortikasi. Telur yang dekortikasi adalah telur yang mata, telur yang fertil, telur yang dibuahi, namun dia kehilangan lapisan albuminoidnya. Jadi bisa dilihat ya, yang harusnya ada tiga lapis, sekarang hanya tinggal dua lapis. Jadi lapisan yang bergerigi tadi sudah hilang. Oke, yang lain mungkin bisa di-mute ya. Ilma kayaknya tadi ya yang terbuka. Oke. Nah, ini lapisan albuminoidnya hilang. Ya, jadi bentukan telur dekortikasi. Hati-hati ini kadang-kadang kalau ujian, adik-adik tertukar antara telur dekortikasi dengan telur Ascaris yang dekortikasi dengan telur cacing kait. Karena beda, makanya bentuknya beda. Kalau untuk telur Ascaris dia relatif lebih bulat. Sementara untuk cacing kait dia relatif lebih lonjong dan dilihat lapisannya. Kalau di sini masih terlihat adanya dua lapisan. Nah, bentukan yang ketiga adalah telur yang tidak dibuahi atau telur infertil. Yang saya sampaikan kemarin, kalau kita katakanlah dapat pasien, kemudian kita lakukan pemeriksaan spesimen fesesnya, kok banyak telur yang tidak dibuahi seperti ini, telur yang infertil, maka kita harus hati-hati bahwa kemungkinan besar jumlah cacing pada penderita tersebut sudah terlalu banyak sehingga cacing-cacing tersebut melahirkan telur-telur yang prematur. Dia ukurannya sedikit lebih besar dibandingkan telur-telur yang lain dan bentuknya irregular seperti ini. Dan dia memiliki berat jenis yang lebih berat ya dibandingkan dengan larutan garam jenuh sehingga kalau kita lakukan metode floating biasanya dia akan tenggelam. Nah, ini bentukannya. Oke, kemudian yang terakhir adalah telur yang berembrio. Ini telur yang infektif. Jadi telur yang sudah mengalami pematangan atau maturasi sehingga bisa dilihat di bagian dalamnya ini bukan lagi granul-granul tapi sudah berbentuk larva. Ya, ini larva yang masih melekuk, dia cuma tinggal menunggu menetas saja. Ini disebut sebagai telur yang infektif ya atau
telur yang sudah matang. Jadi yang sudah berembrio larva. Jadi bisa dilihat nih ya gambarannya. Kalau yang tadi yang lain-lain kan isinya granul-granul. Oke, jadi telur Ascaris lumbricoides kita ada empat bentukan. Ada telur yang fertil, telur yang dekortikasi. Dekortikasi adalah telur yang kehilangan albuminoidnya. Kemudian ada telur yang infertil dan yang terakhir adalah telur yang berembrio atau telur yang infektif, telur yang sudah matang. Ya, itu untuk Ascaris. Paling penting adalah memang stadium telur untuk penegakan diagnosa karena kalau larva kita nggak bisa dapatkan larvanya dari feses karena larva ini dia akan menetas dalam tubuh dan kemudian dia akan mengalami jalan-jalan tadi migrasi sampai ke paru-paru. Namun pernah ada yang bisa mendapatkan gambaran larva di paru-paru yang saya bilang kemarin adanya karena gambaran dari sindroma Loeffler. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke kalau untuk dewasa relatif jarang kita jadikan menjadi stadium diagnostik ya. Terkecuali jika memang telur-telur si cacing dewasanya keluar sendiri gitu ya. Baik itu keluar sendiri bersama dengan feses atau keluar sendiri melalui lubang-lubang yang lain yang biasanya sih jarang kita dapatkan kecuali pada kondisi pasien yang mungkin sakitnya sedang berat ya. Atau oh iya pernah sih ada kasus yang si cacing dewasa askaris keluar sendiri pasca pemberian obat massal, obat cacing massal. Gitu itu pernah ada kasusnya walaupun jarang. Oke, kita masuk ke spesies yang kedua, Trichuris trichiura disebut juga sebagai cacing cambuk. Ya, yang kemarin saya ceritakan ada kasusnya terakhir eh, di di Palembang. Nah, bentukannya seperti ini. Ini cacing dewasanya, bentukannya jauh lebih kecil jika kita bandingkan dengan askaris. Ukurannya paling hanya beberapa senti. Kalau askaris ukurannya bisa sampai 30 senti. Ya, di sini bentukan dari Trichuris trichiura cacing dewasa seperti ini dan ini cacing jantannya. Oke, kenapa disebut cacing cambuk? Karena bentukannya seperti cambuk. Jadi pada bagian 3/5 anterior, ya ini adalah lapisan eh, seperti benang yang lebih tipis dibandingkan bagian distalnya. Jadi seolah-olah ini adalah pegangannya dan ini adalah cambuknya, gitu, ya. Nah, kemudian di bagian ke ujungnya terdapat kepala. Jadi ini seperti benang, ya. Kemudian sini ujungnya kepala. Oesopagusnya sempit, relatif jarang terlihat juga, tidak memiliki bulbus esofagus. Nah, ini yang cacing jantan. Ya, cacing jantan pokoknya ingatnya relatif untuk cacing-cacing ini yang jantan yang lebih melekuk seperti tadi askaris. Ya, jantannya bagian distalnya dia akan melekuk. Nah, kalau trichuris dia bagian distalnya melekuknya melekuk sangat melekuk sekali sehingga terlihat seperti ini. Ya, panjangnya hanya lebih kurang paling panjang sekitar 5 cm saja ya. Bagian posteriornya ini bagian pegangan cambuknya, bagian yang tebalnya untuk cacing jantan, dia melengkung dan bagian anteriornya seperti benang tipis dia yang terjuntai. Ya, kemudian di bagian posterior akan terdapat spikulum ya. Nih, daerah ini spikulum namanya. Kalau nanti di preparat coba dimainkan micrometernya ya. Nih, di bagian ini yang melengkung seperti ini ya. Nah, kemudian cari daerah spikulumnya daerah sini. Nah, ini spekulumnya ya. Ini saya kelihatan nggak ya? Apa namanya? Panah saya kelihatan Lihat nggak dok. Nober? Lihat Lihat dok. ya. Yang saya gerak-gerakan oke. Nah, inilah spekulumnya. Tapi spekulum ini dia bagiannya apa ya? Ya relatif lebih bening banget gitu. Jadi harus dilihat betul mikrometernya dan kadang-kadang tidak terlihat seperti ini. Kadang-kadang dia semacam masih ada di area dalam gini. Ya. Atau kadang-kadang dia terlekuk melekuk karena si lengkungan dari bagian distalnya yang terlalu melekuk ke dalam. Akhirnya dia semacam tertindih ketika dibuat menjadi preparat. Sebentar, ya, laptop saya habis baterai. Sebentar.
Oke, sekarang cacing yang betina. Nah, bagian udah lah ya kayak tadi ya lebih kurang ya. Nanti slide-nya mudah-mudahan bisa saya berikan ya. Oke, kemudian nah ini gambaran cacing yang betinanya. Nah, ini morfologi telurnya yang saya bilang tadi bahwa dia bentuknya oval, lonjong seperti ini dan di bagian ujungnya ini semacam ada tombol yang kita sebut sebagai operkulum. Jadi bentuknya seringkali sih disampaikan mirip tempayan. Tempayan tuh ini. Kalau kalian suka nonton film kungfu Cina, kungfu yang di settingnya tahun yang lama lah ya, tahun beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi pejuang-pejuang atau apa ya istilahnya ya, ya semacam ahli-ahli kungfu Cina itu kan sering maksudnya berpergian dari suatu tempat ke tempat lain kan relatif dengan jalan kaki. Nah, mereka bawa tempat minum. Nah, tempat minumnya itu bentuknya seperti ini yang disebut sebagai tempayan. Mirip, jadi telur Trichuris trihura itu bentuknya seperti itu. Ya, di mana terdapat adanya dua operkulum pada ujung-ujungnya. Nah, ini kalau menggunakan mikroskop elektron seperti ini bentukannya, ini operkulumnya. Oke, spesies yang ketiga cacing kait bisa nekator, bisa juga ankylostoma. Kemarin saya sampaikan kenapa disamakan karena memang relatif untuk stadium diagnostiknya yaitu stadium telurnya tidak bisa dibedakan. Nah, ini bentuk ukuran dewasanya kecil-kecil banget ya. Ingat waktu kuliah saya tampilkan gambar fili-fili intestinal ya di mana di antaranya bergelantungan cacing-cacing dari cacing kait ini. Ukurannya hanya mungkin 1 sampai 3 cm, dia relatif lebih kecil. Nah, yang ini ya masih ingat? Oke, di sini hanya terkadang kita bisa membedakannya begini. Kalau bentukan dewasa, kita sebetulnya bisa bedakan dari area bukal atau area mulut, atau kalau kita lihat secara sekilas dari morfologi keseluruhannya, kita bisa lihat bahwa untuk Necator americanus cenderung dia lekukan dari cacing dewasanya membentuk huruf S. Sementara untuk Ankylostoma duodenale dia membentuk huruf C. Nah, seperti lekukan. Nah, lekukan begininya, nah ini seperti huruf C, maka itu berarti ankylosoma duodenale gitu. Kalau Necator americanus dia lebih melekuk lagi membentuk huruf S. Itu clue singkatnya meskipun lebih pasti bisa kita bedakan dari bukal kapsulnya atau dari area mulutnya. Kita lihat bagaimana bentukan dari giginya. Ya, kemudian kalau bursa kopulasi ya bursa kopulasi juga bisa kita gunakan untuk membedakan morfologi dewasa jantan dan betina, tapi eh, relatif lebih sulit ya, lebih mudah untuk kita melihat bentukan dari giginya. Oke, ini larvanya. Larvanya ada larva Rabditiform yang dia bentuknya lebih gemuk dan larva Filariform ya yang bentukannya dia lebih langsing. Hanya kalau untuk larva Rabditiform maupun larva Filariform yaitu dia bukan stadium diagnostik ya, sehingga lebih penting bagi kita untuk bisa mengidentifikasi stadium diagnostiknya karena keperluan kita di sini mungkin kalau untuk penelitian semua stadium bisa menjadi bermakna, tapi untuk kita menegakkan diagnosa maka sangat-sangat lebih bermakna kita tahu stadium diagnostik. Nah, tapi tadi saya sampaikan kalau kita mau bicara eradikasi suatu penyakit, maka kita wajib tahu seperti apa stadium infektifnya, bagaimana karakteristiknya, bagaimana sifatnya, dan hidupnya di mana. Nah, ini bentukan dari larva filariformnya, dia lebih langsing, ya larva filariform yang infektif ada stadium yang L3. Yang kemarin saya sampaikan kalau untuk cacing kait, si larva ini bisa menetas, si telur ini bisa menetas menjadi larva di area tanah. Nah, kemudian bentukan L3 inilah bentukan infektifnya yang dia akan mencari apakah ada manusia yang sedang beraktivitas di tanah tanpa alas kaki misalnya, atau ketika sedang beraktivitas bercocok tanam dan sebagainya tanpa menggunakan glove. Glove itu apa sih ya? Dia semacam handscoon gitu ya, sarung tangan. Nah, ini bentukan telurnya. Jadi bentuk telurnya antara Necator dengan Ankylostoma sama saja. Jadi kalau nanti mendapatkan gambaran seperti ini, kita sebut gambaran
tersebut adalah telur cacing kait atau telur cacing tambang. Ya, dia bentuknya oval, dia ukurannya sedikit lebih besar dibandingkan askaris, dan dia bentukannya lonjong seperti ini. Nah, dindingnya hanya ada satu lapis. Hati-hati tertukar dengan askaris yang dekortikasi. Telur askaris yang dekortikasi itu masih punya dua lapis. Kalau ini dindingnya satu lapis, ya dinding ini merupakan dinding yang dari membran vitalin. Jadi meskipun kelihatannya tipis, tapi dia kuat. Ya, kemudian ini bentukan granul-granulnya semakin dia tua, granulnya semakin banyak dan artinya dia semakin mendekati waktunya matang. Nah, ini untuk nekator eh dilihat untuk ini cacing-cacing jantan ya seperti ini untuk area posteriornya karena di sini ada bursa kopulasi. Sementara cacing betinanya seperti ini bentukan posteriornya, hanya bagian anteriornya sama antara jantan dengan betina. Ya, jadi bagian giginya ya kita lihat ini gambaran giginya seperti ini. Oke, kita lihat dulu yang jantan. Sebentar, kayaknya di slide berikutnya. Nah, ya, ini lebih jelas untuk melihat area giginya. Jadi membentuk seperti bulan sabit. Jadi untuk Necator americanus ini memiliki tipe gigi semilunar cutting plate. Ini tolong nanti dilihat di area bukal kapsulnya atau di area rongga mulutnya. Ya, sementara untuk bursa kopulasinya, rasanya ada yang skematik yang lebih mudah untuk dipahami. Nah, ini. Oh, dia nggak bisa tampil bersama. Oke, jadi dia memiliki yang punya bursa kopulasi, tolong diingat hanya cacing jantan. Ya, nah bursa kopulasi untuk nekator dia lebih lebar, kemudian dia memiliki dorsal ray yang bercabang dua. Nah, ya, dia bursa kopulasinya dia lebih lebar, kemudian dia punya spina cauda, ini yang bercabang, dan juga dia punya dorsal ray. Nah, seperti ini dorsal ray-nya bercabang dua. Untuk ankylostoma duodenale, bentukan giginya adalah triangular cutting plate. Jadi seperti ini, ya, dia memiliki gigi yang bentuknya segitiga ada dua pasang. Ya, jadi kalau untuk Necator americanus tadi seperti bulan sabit semilunar cutting plate dan untuk ankylostoma duodenale dia punyanya triangular cutting plate. Dua pasang gigi yang berbentuk segitiga. Gigi-gigi itu yang saya sampaikan kemarin digunakan oleh cacing ini untuk semacam menggigit ya dari mukosa intestinal dan dia bergelantungan di situ. Nah, di sini bursa kopulasi untuk ankylostoma dia lebar berbentuk payung, hanya di sini dorsal-ray-nya tunggal. Nah, kayak gini ya, lihat ini ya dorsal-ray-nya dia tunggal-tunggal seperti ini. Kemudian, nah ini yang disebut sebagai spina caudanya, ya dia ujungnya runcing, bercabang tapi berjauhan. Kayak ini yang betina seperti ini adanya vulva di sini. Nah, ini skematiknya ya untuk membedakan dulu untuk ankylostoma itu disebut juga sebagai cacing versi lama gitu. Makanya ada yang mengatakan sebagai old world gitu. Cuma nggak usah lah. Kalian kita pakai saja istilah sekarang ya, Necator dengan ankylostoma. Jadi ini bentukan giginya untuk ankylostoma, ini untuk Necator americanus, kemudian bursa kopulasinya ya di sini bisa dilihat nih cabangan dari spina caudanya ini. Ini ada yang bercabang, ini bercabang dua, dan ini bercabang tiga. Kemudian bentukan telurnya tidak bisa dibedakan, ya hanya mungkin ukurannya aja beda-beda tipis. Nah, ini bentukan larvanya, ini larva rabitiform dan ini larva viariform.
Nah, ini secara umum membedakan ukuran ya. Jadi bisa dilihat bahwa memang untuk Ascaris itu jauh-jauh lebih besar dibandingkan cacing STH yang lainnya. Eh, Hampir terakhir, ini ada Strongyloides stercoralis yang merupakan cacing dengan keunikan ya, karena kemarin sudah saya sampaikan, sudah saya ceritakan. Bentukan dari telurnya dia mirip seperti cacing kait, tapi untuk larvanya bisa kita bedakan sehingga terkadang, apalagi kalau kita mendapatkan pasien-pasien yang imunokompromis, kita periksa spesimen fesesnya, telurnya kan sama antara cacing kait dengan Strongyloidiasis, maka biasanya kita lakukan kultur. Nama kulturnya adalah kultur Harada Mori, sehingga kita mengupayakan supaya telur ini menetas menjadi larva, dan larva ini kemudian baru bisa kita bedakan larva punyanya siapa. Lebih baik lagi kalau dia kemudian bisa tumbuh sampai dewasa. Besok ini rasanya kita juga dalam proses sih pemesanan preparat, tapi belum tiba ya, dan belum bisa kita gunakan. Jadi untuk preparat-preparat yang tidak ada atau kurang baik, nanti adik-adik bisa combine dengan melihat gambaran-gambaran ini juga saya ambil dari CDC. Jadi kalian buka CDC ya, kemudian nanti di sana bisa buka Nekator kah, Americanus kah gitu ya, silahkan. Eh, Cukup recommended ya, karena yang dia tampilkan adalah gambaran-gambaran dari preparat, bukan foto skema gitu ya. Jadi kalian buka nanti www.cdc.gov. Oke, untuk non-STH hanya satu spesies yang paling penting untuk diketahui adalah Enterobius vermicularis atau Oxyuris vermicularis. Nah, ini yang paling penting, ini gambaran pada morfologi dewasanya, ya adanya ini alaencefalik pada area kepala. Jadi dia semacam punya sirip ya pada bagian kepalanya, tapi ini kita harus mainkan mikrometernya baru bisa terlihat karena dia merupakan membran hialin ya. Jadi bentuknya sangat bukan bentuk, warnanya itu transparan sekali. Jadi jangan lupa dimainkan mikrometernya baru kita bisa melihat adanya gambaran alaencefalik ini. Semacam sirip yang ada di bagian kepala kiri dan kanan. Kemudian rongga mulutnya punya 3 buah bibir yang relatif kita jarang identifikasi. Hal yang bisa membantu kita juga mengidentifikasi adalah adanya bulbus esophagus. Hanya Enterobius vermicularis yang memiliki bulbus esophagus yang tampak dengan jelas. Ini ada bulbus esophagusnya. Bentuknya bulat di bagian anterior. Ya, ini bulbus esophagusnya. Nah, bagian jantan seperti biasa, bagian posteriornya seringkali melengkung dan adanya spikulum. Oke, ini untuk cacing betinanya bisa kelihatan sekali ini membran alaencefaliknya di bagian depan ya. Ini bulbus esofagusnya, ini yang bulat seperti ini. Ya, kemudian ini bagian ekornya. Di sini juga adanya jaringan hialin. Jadi pada bagian pada betina ekornya dia cenderung lurus, lancip, tapi kalau jantan dia melengkung dan di situ adanya spikula. Nah, ini morfologi telur dari Enterobius vermicularis. Jadi dia bentuknya tidak simetris atau asimetris. Salah satu sisi cenderung lurus dan sisi yang lainnya dia cembung. Seperti ini. Nah, kalau dapat gambaran seperti ini, jangan tertukar sama telur nyamuk. Ya. Karena relatif sebetulnya beda ya, beda sediaannya. Kalau telur nyamuk kan sediaannya kita dapat dari air. Kalau telur enterobius kita dapatkan dari pasien ya, dan cara pemeriksaannya yang kemarin sudah saya tampilkan dengan menggunakan selofan atau double tip yang ditempelkan ke area anus, kemudian di malam hari, kemudian kita langsung lihat di bawah mikroskop. Ini telur yang sudah infektif ya, karena sudah ada larva, sudah berembrio. Oke, kalau yang sisanya nanti saya coba saya PDF-kan, saya share malam ini deh supaya kalian bisa baca-baca. Kalau Trisinella sih ya nice to know saja. Kalau misalnya besok ada preparatnya, ya silahkan dipelajari. Kalau nggak ada, buka CDC. Tapi maksud saya untuk Trisinella spiralis, Capillaria filipinensis itu tidak terlalu
tidak terlalu apa ya, tidak terlalu mungkin kita temu kemungkinan kita temukan gitu pada kasus di sini itu masih relatif lebih jarang. Hanya di sini harus diingat juga ya bagaimana cara penularannya. Jadi di sini si untuk Trichinella spiralis misalnya dia ini bisa membentuk kista enkistasi dan dia bisa menetap bertahan lama di daging. Gitu ya, makanya berhati-hatilah kalau mengkonsumsi daging yang dimasaknya tidak sempurna. Jadi silakan dibaca. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di kesempatan lain kita diskusikan, gitu ya. Oke, rupanya 20 menit ya untuk ini saya agak ngebut agak cepat-cepat. Kalian ada yang mau ditanyakan tidak? Atau kita lanjutkan ke jadi ini nematoda usus ini materi praktikum besok. Ya, jadi gelombang satunya mulai 7.20 karena kita sudah tidak perlu lagi kuliah pengantar. Nah, yang berikutnya itu hari hari apa ya? Hari Kamis ya, nematoda darah dan jaringan karena sorry, hari apa sih? Besok kan Rabu nematoda usus, kemudian trematoda berarti hari Jumat ya. Ya sesuai dengan jadwal yang sudah di-share sama dapatnya kuliah kita jam 7 juga, makanya kuliah pengantarnya kita berikan duluan. Untuk nematoda usus bisa clear? Coba angguk-angguk kepala kalau clear. Ya, tinggal kalian identifikasi besok di lab ya. Oke, terima kasih responnya. Sekarang kita lanjut ke materi praktikum yang kedua. Untuk nematoda darah dan jaringan relatif sedikit lebih sedikit preparatnya, termasuk juga spesiesnya dibandingkan dengan yang nematoda usus. Oke, sudah terlihat slide-nya? Oke, yang kedua, materi kedua, nematoda darah dan jaringan atau filaria. Ya, hanya 3 spesies penting, Brugia malai, Brugia timori, dengan Wuchereria bankrofti. Yang penting untuk kita ketahui saat ini, yang mana masih ada di Indonesia itu pun tidak menyebar merata ya. Yang masih banyak itu relatif di Indonesia bagian timur. Oke, kalau ini teorinya nanti silakan dibaca saja. Ini siklus hidupnya kemarin juga sudah saya jelaskan ya. Nah, ini morfologinya. Jadi, meskipun sebetulnya untuk terapi sama saja, ya, untuk terapi bisa sama saja, hanya kita tetap perlu mengidentifikasi ini spesies apa, karena dengan mudahnya mobilisasi saat ini, maka ada kemungkinan sekali bahwa adanya transfer mikroorganisme pun mudah terjadi. Ya. Oke, di sini stadium diagnostiknya adalah mikrofilaria ya. Tolong diingat kembali bahwa cacing filaria tidak bertelur tapi dia melahirkan. Ya, anak-anak yang dilahirkan namanya mikrofilaria. Nah, mikrofilaria ini menjadi stadium diagnostik di mana nanti dari seorang penderita dia akan menunggu penderita tersebut digigit nyamuk. Ketika nyamuk yang menggigit, maka dia akan masuk ke dalam tubuh nyamuk untuk melanjutkan siklus hidupnya menjadi stadium infektif yaitu larva L3. Nah, jadi yang bisa kita dapatkan dari manusia adalah mikrofilarianya. Kalau L3-nya nggak bisa karena dia adanya di nyamuk. Ya. Nah, bisa dilihat di sini yang di ini adalah bagian kepala yang kita sebut sebagai cephalic space. Dilihat perbandingan panjang dan lebarnya. Panjang itu berarti ke sini, lebar ke sini. Karena proporsi ya panjang dan lebar ini bisa membantu kita untuk membedakan dia mikrofilaria spesies yang mana. Kemudian jangan tertukar area kepala dengan sarung. Jadi untuk mikrofilaria di dalam tubuh manusia ini masih dilapisi oleh sarung. Ini sarungnya semuanya sarung sampai sini. Jadi mainkan mikrometernya. Jadi kalau sarungnya dia relatif cenderung lebih transparan dan lebih tipis. Jadi kalau kalian melihat sesuatu, mainkan dulu mikrometernya. Kalau dia masih tipis, ya tidak berisi, berarti itu masih sarung, belum masuk ke bagian tubuh dari mikrofilaria. Mikrofilaria ini ketika masuk ke dalam tubuh nyamuk, maka si sarungnya ini akan lepas. Dia akan melepaskan diri sarungnya.
Dan baru nanti mikrofilaria dalam tubuh nyamuk bisa melanjutkan ke siklus hidup yang berikutnya. Oke, kemudian selain cephalic space, maka kita lihat juga bagian dorsalnya atau bagian ekornya. Dilihat bagaimana inti yang ada di bagian distal. Jadi kadang-kadang ada ekor yang tanpa inti, ada ekor yang ada intinya besar dan rapi, dan ada ekor yang intinya padat dan susunannya berantakan. Oke, kita masuk ke yang pertama, Wuchereria bancrofti. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi dia cacingnya panjang, bisa panjang, tapi dia lebih tipis. Jadi dia betul-betul seperti benang, ya. Untuk bagian jantannya sama, dia juga punya dua spikulum, ya. Tapi relatif kita jarang lah kalau kalau kita mainkan skala prioritas belum menjadi prioritas paling paling tinggi untuk menghafalkan morfologi dewasa. Kenapa? Karena dewasa itu tinggalnya di kelenjar getah bening. At least bukan stadium diagnostik karena kecuali kalau kita mau melakukan biopsi. Tapi kan itu lebih invasif ya. Biasanya kita kalau mau melakukan pemeriksaan penunjang, kita pilih dulu mana pemeriksaan penunjang yang paling tidak invasif, yang paling murah gitu ya, dan yang paling visible atau paling mudah dan paling cepat untuk dilakukan. Oke, ini untuk yang betinanya ya, seperti ini. Kemudian ya, untuk mikrofilarianya di sini dilihat bahwa sarung dia kurang jelas. Sarung ini kadang-kadang warnanya agak kuning-kuning kayak broken white, kadang-kadang agak pink gitu ya, tapi warnanya relatif transparan. Nah, di sini intinya teratur untuk inti tubuhnya, tapi di bagian ekor tidak ada inti. Kemudian perbandingan kepala dengan untuk area cephalic space-nya, perbandingan panjang dan lebarnya 1:1. Artinya apa? Hampir kotak. Nah, bisa dilihat ini sarungnya ya. Nah, ini lihat bagian kepalanya nih. Ini bagian kepala, ini adalah cephalic space. Jadi bagian kepala itu selalu ada rongga kosongnya dulu. Nah, perbandingan rongga kosongnya ini yang disebut kita cephalic space 1:1 kah, 1:2 kah, atau 1:3. Nah, baru masuk ke ini inti-inti yang tersusun dengan rapi, inti tubuhnya, tapi di bagian ekor, hati-hati tertukar ekor dengan sarungnya, jadi dimainkan mikrometernya. Nah, di bagian ekornya ini bebas inti. Ya, itu untuk mikrofilaria dari Wuchereria bancrofti. Yang kedua, Brugia malai, untuk dewasanya relatif mirip-mirip. Nah, di sini untuk mikrofilarianya bisa dilihat bahwa inti di di dalam tubuhnya dia agak berantakan, tapi dia berkelompok. Nah, kemudian di bagian ekornya ada 2 sampai 5 inti dengan cephalic space-nya perbandingan 2:1 untuk Brugia malai. Nah, ini lihat bagian ekornya, nih ada intinya 2 sampai 5 ya. Jadi satu satu dan letaknya agak berjauhan. Kemudian ketika di mana ada inti, maka ekornya cenderung sedikit membengkak seperti ini. Jadi ekornya tidak smooth gitu membentuk garis lurus tidak. Kemudian bagian cephalic space-nya ini panjangnya 2, lebarnya 1. Jadi 2:1, baru kemudian ketemu inti-inti yang tidak teratur dan berkelompok. Artinya berkelompok itu apa? Ketika ada banyak inti, ada area kosong. Terus ada inti lagi, ada area kosong. Seperti itu namanya berkelompok. Oke. Terakhir ya, Brugia timori. Oke, saya lewat ya dari 40 menit ya. Ya, mohon maaf lah ya, semoga tidak mengganggu istirahat kalian nanti. Oke, si timori seperti ini. Dewasanya relatif sama. Saya langsung langsung masuk ke mikrofilarianya. Perbandingan cephalic space-nya 3:1. Dan dia dengan pewarnaan GMSA ini sarungnya kurang jelas. Jadi sebetulnya warna ini terkadang terpengaruhi oleh zat warna apa yang digunakan. Biasanya kita gunakan GMSA relatif ungu, hematoxylin HE yaitu dia relatif merah atau pink. Nah, di sini badannya semacam kaku-kaku, pokoknya semacam patah-patah ya, tidak smooth. Nah, di sini intinya dia berkelompok dengan tidak teratur. Di bagian ekor dia lebih padat. Intinya lebih banyak dibandingkan malai. Jadi ada 5 sampai 8. Kemudian cephalic space-nya 3:1. Nah, oke.
Jadi untuk nematoda darah dan jaringan relatif lebih sedikit ya dibandingkan nematoda usus. Jadi kalau kalian kurang waktu di nematoda usus, mungkin bisa nanti dikomunikasikan ke Mbak Romi atau Mbak Eka. Misalnya kalau mau lihat lagi preparat gitu atau foto nematoda usus ketika praktikum nematoda darah. Kayak ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti kalau misalnya ternyata saya coba karena preparat kita kan masih on the way ya, dan untuk spesies-spesies yang jarang karena belum tentu semua spesies ini juga preparatnya tuh mudah untuk didapatkan. Jadi nanti saya akan cetakkan foto atau kita buka atlas. Nah, nanti silakan kalian pelajari juga. Kalau mau menggambar, misalnya di worksheet-nya itu tidak ada tempatnya, maka boleh ambil di area kosong ya di balik halamannya gitu ya untuk menggambar hal-hal yang di worksheet-nya tidak disediakan kolomnya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas saya nanti akan coba PDF-kan slide-nya ya nanti akan saya berikan melalui Nobertus ya. Mungkin yang nematoda darah dulu. Sorry, yang nematoda usus dulu yang untuk belajar besok ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya saya pikir cukup ya. Coba angguk-angguk kepala lagi kalau sudah cukup. Oke, karena sekarang sudah malam ya, saya pikir cukup. Terima kasih atas kehadiran adik-adik. Semoga bermanfaat. Jadi besok gelombang 1 bisa mulai jam 7.20.